Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kebahagiaan Pikinaki dan Tugba terlihat jelas di part 4 mereka. Admin juga akan sedikit menjelaskan tentang pernyataan Tugba di live TikTok yang mengatakan bahwa dia sedang sedih dan sebenarnya apa yang terjadi. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas fakta menarik di part 4 mereka. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita masuk di pembahasan mendetail tentang part 4 Pikinaki dan Tugba, terlebih dahulu admin akan sedikit mengupdate kabar bahagia dan sedih dari Pikinaki dan Tugba. Kita mulai dengan Pikinaki. Ia membocorkan kepada fans bahwa part 1 season 3 di Ankara telah sukses mencapai trending 12, yang sebenarnya mengulang peristiwa di season 1, yakni video pertemuan pertama Pikinaki dan Tugba juga mencapai trending. Momen ini membuat banyak fans bahagia karena banyak dari mereka yang sudah menantikan video Pikinaki dan Tugba kembali trending. Karena season 3 di Ankara termasuk yang paling membuat fans antusias. Selanjutnya, kita mendapat fakta menyedihkan dari Tugba. Oh my god, guys, don't go to Ankara, please. Don't go to Ankara. Sedih. Yes, I am so sad because it's been 1 month that I came here, but I can't make any friends. I can't get used to here. Di momen live-nya bersama Amal, Tugba mengatakan bahwa dia merasa sedih dan Tugba juga mengatakan jangan datang ke Ankara. Hal inilah ia mengungkap bagaimana perasaan Tugba setelah Pikinaki membocorkan bahwa dia terkena COVID setelah datang dari Ankara. Tugba sepertinya merasa sedih sekaligus merasa bersalah terhadap sakitnya Pikinaki. Walaupun sebenarnya belum pasti bahwa Piki terkena COVID di Ankara, karena di perjalanan dia transit di Jeddah dan bisa saja dia terkena COVID di sana bukannya di Ankara karena Turki sudah lama bebas dari COVID. Tugba juga terlihat trauma saat mengatakan jangan datang ke Ankara karena sepertinya dia merasa bersalah kepada Piki. Semoga peristiwa ini tidak mengganggu hubungan mereka karena ini bukan salah siapapun. Selain itu, Tugba juga mengatakan hal lain yang membuatnya sedih karena dia sudah 1 bulan di Ankara tetapi dia belum berteman dengan siapapun. Makanya di live sebelumnya, Tugba mengatakan bahwa kedatangan Pikinaki sangat berharga baginya karena dia sedang kesepian di Ankara. You gonna fly this time, boy? Huh? Huh? Yes, that's what I'm talking about. That much. Enough. Yeah. Cukup. Fat. Aku gendut. Akhirnya rasa penasaran Pikinaki terhadap burung di Ankara telah terpenuhi. Hal menarik di sini bahwa Pikinaki kembali mencoba mengulang momen di part sebelumnya saat dia membuat Tugba kesal ketika mengatakan gendut sambil mengarahkan kamera kepada Tugba. Akan tetapi di part kali ini Tugba biasa-biasa saja. Ia membuktikan bahwa setiap ejekan mereka sebelumnya hanya candaan semata. Dan momen menarik selanjutnya yakni Umur berapa, nak? OMG, umur berapa, nak? Umur 9, Bu. 9. Iya, 9 tahun. kali ini Pikinaki dan Tugba mengulang momen di pertemuan mereka sebelumnya ketika mereka mengunjungi taman di Turki. Kita juga kembali mendengar bagaimana progres bahasa Indonesianya Tugba yang semakin membaik. Hal menarik di sini, di momen Tugba menyebut Pikinaki sebagai pangeran berkuda putih, Tugba secara tidak langsung menerima julukan dari fans yang menyebut mereka sebagai pangeran dan putri.
Hal itu juga dipertegas oleh Tugba ketika dia menyebut dirinya sendiri sebagai seorang putri. Oh my god, I don't even fit here. Am I? You are. Alright, let's go. No, for thumbnail. Kali ini Pikinaki membuat momen yang sebelumnya tidak sempurna menjadi sempurna karena Tugba akhirnya mau duduk di ayunan bersama Pikinaki. Hal menarik di sini, ketika Tugba ingin duduk, dia mengatakan, "Astaga, aku tidak muat di sini. Apakah aku?" Dan Piki pun berkata, "Kamu memang begitu." Banyak fans yang mungkin tidak menyadari momen ini karena tidak ada subtitle pada saat Piki kembali bercanda menyebut Tugba gemuk yang membuat Tugba sempat terkejut. Pikinaki dan Tugba benar-benar menikmati momen mereka mencoba semua ayunan di taman. Mereka terlihat sangat bahagia mencoba permainan anak kecil. Mereka juga tidak lupa untuk bermain jungkat-jungkit di taman itu. Okay. Matter. Doesn't really matter. Wait, I want to film you though. It doesn't. Ah, pintar. Wait, I can't be in. Wait, I can't be in the ground. Ketika Tugba dan Pikinaki bermain jungkat-jungkit, kita melihat bagaimana Tugba mulai belajar berbicara dengan aksen British. Hal menarik di sini, sepertinya Tugba belajar aksen British terinspirasi dari Pikinaki, karena Piki juga sangat suka dengan aksen itu. Makanya, di beberapa momen vlognya bersama Tugba, Piki menggunakan aksen British. Mereka pun bermain jungkat-jungkit, tetapi Pikinaki kembali mengerjai Tugba dengan tidak membiarkan kakinya Tugba untuk menyentuh tanah pada saat bermain. Dan momen menarik selanjutnya yakni Heaven no. OMG. You should try. I don't think I can. Oh my god, I have. Show your hand. Kinda hurt actually. What are you filming? No, it's okay. Ketika Pikinaki bermain pull up, Pikinaki sempat terpleset karena pegangannya yang basah. Hal menarik di sini, Tugba terlihat khawatir pada saat Pikinaki terpleset, tetapi ekspresinya tidak tertangkap oleh kamera. Kita bisa melihat kekhawatirannya Tugba pada saat dia meminta Pikinaki menunjukkan tangannya. Padahal sebelumnya Pikinaki sudah mengatakan bahwa tangannya baik-baik saja, tetapi Tugba tetap ingin mengeceknya secara langsung. Mereka pun melanjutkan vlog mereka dengan mencari tempat yang bagus untuk melakukan Q&A yang sudah pernah dibocorkan Pikinaki melalui postingan Instagramnya ketika dia meminta fans memberi pertanyaan kepada mereka. Dan momen terakhir di video kali ini. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain dan ya, kapan Tugba ke Indonesia? How do you feel being the first one that Spoiler untuk part selanjutnya bahwa Piki dan Tugba akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan para fans, seperti kapan Tugba akan ke Indonesia. Detail menarik di sini, ketika Tugba mendengar pertanyaan itu, dia langsung menatap ke arah Pikinaki yang menandakan bahwa kedatangan Tugba ke Indonesia semuanya tergantung Piki. Terakhir, kita juga akan melihat ekspresi salting dari Tugba saat mendapat pertanyaan tentang hubungan mereka. Dan apakah ini saatnya Tugba dan Pikinaki mempublish hubungan mereka? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan anime kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, sampai jumpa di next konten.